Boleh sambil lambaikan dua tangannya. Shalom, shalom, shalom. Semuanya sukacita malam ini? Haleluya. Ya, saya percaya kita semua tetap dan selalu diberkati sama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya, hari ini terima kasih tadi buat tim dari Guangzhou. Yang satu asli di Guangzhou, yang satu Guangzhou yang sudah di Jakarta. Ya, syukur sekarang nih kita zaman teknologi ini, saudara, kita dimanapun kita bisa kumpul jadi satu. Ya, coba kalau nggak ada teknologi, saudara, wis nggak tahu ya, saudara. Kita bersyukur hari-hari ini kita tetap bisa bersekutu, bisa bersama-sama, berkumpul. Walaupun kita terpisah-pisah secara fisik, saudara, tapi kita bisa bersatu, disatukan oleh Zoom ini, saudara ya. Oke, hari ini menyambung dari visi yang disampaikan oleh Pak Niko di MDPJ, saudara. Kalau ada yang masih ingat, coba jangan dikeluarin dulu PPT-nya, coba boleh diketik tema yang Pak Niko sampaikan di MDPJ kemarin. Ayo, ada yang ingat nggak judulnya apa, temanya apa, mengenai apa poin intinya yang Pak Niko sampaikan, yang ikut MDPJ, ayo. Nggak semuanya ikut MDPJ ya. Aduh, apa ya, yang ikut juga lupa kali. Ya, boleh dikeluarin deh PPT-nya, nggak ada yang ngetik soalnya. Ada ya. Coba kita lihat dulu. Oh, ya, satu. Ya, Pak Niko sampaikan tentang musim menuai, betul. Pak Niko katakan, musim menuai telah tiba. Sama-sama katakan, musim menuai telah tiba. Saudara excited nggak, saudara, mendengar tentang ini? Ini diingat-ingat, saudara ya, musim menuai telah tiba. Dan kalau dikatakan musim menuai telah tiba, artinya kita semua itu pastinya akan ikut ambil bagian di dalam masa penuaian ini. Jangan sampai kita ini cuman jadi penonton doang, jangan jadi cuman komentator doang gitu ya. Tapi biar kita semua, saya rindukan kita semua terlibat di dalam kegerakan penuaian ini. Yang mau lambaikan tangannya, yang mau terlibat di dalam penuaian? Haleluya. Oke, kalau gitu, saudara, supaya kita lebih ingat, saya ingin ajarin ada satu yel-yel yang saya ingin supaya kita ini tertanam apa yang visi yang Pak Niko sampaikan, supaya sungguh-sungguh tertanam dan kita terlibat sungguh-sungguh di dalamnya. Saya ingin ajarin ada satu yel-yel. Ini yel-yel karangan saya sendiri, saudara ya. Tapi saya rindu kita semua belajar ya. Yang buka kamera khususnya boleh ikutin saya. Nanti kalau saya bilang musim menuai, saya begini ya, musim menuai ini maksudnya ini bulir-bulir gandumnya ini loh, udah siap dituai, saudara. Musim menuai, terus saudara jawab, telah tiba. Tunjuk begini ya, telah tiba. Ini saya gambarnya kelihatan nggak? Telah tiba. Jadi kalau saya bilang musim menuai, telah tiba, oke? Telah tiba. Terus kalau saya bilang agen penuaian, saya akan begini, agen penuaian, terus kalian seperti ini. Saya sambil tepuk dada yang satu tunjuk ke dirimu sendiri. Ini saya nggak jelas ya? Nggak jelas ya? Saya tak bikin lebih jelas lagi. Kalau aku pakai model yang blur aja gimana? Nah, semoga ini lebih jelas ya. Nah, kalau saya bilang agen penuaian, lalu sambil begini, satu di dada, satu tunjuk dirimu sendiri. Agen penuaian, saya orangnya. Oke? Gitu ya. Musim menuai, ayo ingat gak? Musim menuai telah tiba. Oke? Agen penuaian, saya orangnya. Oke? Bisa ya? Ulang. 1, 2, 3. Musim menuai telah tiba. Agen penuaian, saya orangnya. Haleluya. Nah, saudara, boleh ini ingat-ingat ya. Jadi kata-katanya musim menuai telah tiba dan kita ini adalah agen-agen tuaian, agen-agen penuaian yang mau dipakai sama Tuhan. Jadi nanti kalau tiba-tiba saya di tengah-tengah lagi nyampein, lagi sharing ini, saudara, tiba-tiba saya bilang musim menuai, ingat ya, saudara
ya kayak lagi HMC gitu kan, kalau lagi bilang umat pemenang langsung ingat apa gitu kan. Jadi kalau hari ini saudara ya, mungkin nanti akan berlanjut atau enggak kita lihat nanti saudara ya. Tapi kalau saya lagi tengah-tengah, saya bilang musim menuai, langsung ya telah tiba agen penuaian, saya orangnya. Oke, haleluya. Nah, ngomong-ngomong mengenai penuaian, mengenai musim menuai, saya ingin kita ingat dulu yang setiap minggu kita selalu seringkali perkatakan, yaitu Pentakosta ketiga. Ya, mengenai Pentakosta ketiga. Ayo sekarang saya ingin ajak kita semua perkatakan dulu apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena penuaian itu sangat erat hubungannya dengan Pentakosta ketiga. Ya, boleh dikeluarkan slide yang kedua. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Ayo kita perkatakan setiap poin demi poin. Jangan cuma ngomong, tapi sungguh-sungguh kita dengan satu pengertian dan dengan satu iman ini akan terjadi. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1, next. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Oke, 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan, ini dia, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Oke, 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda, yaitu saudara dan saya yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah, penuaian lagi kan ini. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Ini terjadi saudara ya. Nah, jadi kalau tadi dibilang Pentakosta ketiga itu akan mengakibatkan penuaian jiwa, dan Pak Niko sampaikan musim menuainya itu, musim penuaian jiwa-jiwa itu telah tiba sekarang. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga ini, saudara. Ini semuanya sangat berhubungan, ya. Nah, sebelum kita masuk ke Pentakosta ketiga, tadi ada ngomong-ngomong mengenai Azusa Street. Azusa Street itu yang kita sebutkan adalah Pentakosta yang kedua. Kalau kita ngomong Pentakosta yang kedua, kita mesti urutan nih dari Pentakosta yang pertama dulu. Coba kita flashback sedikit ke Pentakosta yang pertama. Kita tahu Alkitab mencatat slide yang berikutnya di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat, itu dicatat Pentakosta pertama yang terjadi dicatat di Kisah Para Rasul ini. Dan di ayat yang keempat terjadinya klimaksnya adalah pada waktu murid-murid Tuhan Yesus mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain, itu di dalam bahasa roh, saya percaya, seperti yang diberikan roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Dampaknya, ini cerita cepatnya, saudara, saya percaya kita semua udah ngerti lah cerita ini ya. Dampaknya, setelah Pentakosta pertama itu dicurahkan, Pentakosta atau kepenuhan Roh Kudus itu terjadi buat murid-murid Tuhan Yesus, dampaknya, ayat yang ke-41, orang waktu mereka udah dipenuhi sama Roh Kudus, mereka menjadi penuh dengan kuasa dan mereka punya keberanian untuk memberitakan Injil, sehingga satu kali khotbah, Petrus satu kali khotbah menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan satu kali khotbah cuman sekian menit khotbah bertambah jiwa kira-kira 3.000 orang. Ini penuaian saudara, penuaian di Pentakosta yang pertama. Sekali khotbah 3.000. Saya percaya zaman dulu di Pentakosta pertama itu, populasi penduduknya belum sebanyak ini, ya kan? Jadi yang namanya 3.000 jiwa setelah satu kali khotbah itu tuh dahsyatnya luar biasa, saudara. Ya, itu tuh sangat-sangat luar biasa. Dan setelah itu bukan hanya berhenti satu kali khotbah 3.000 jiwa, tapi mulai dari Pentakosta yang pertama di Kisah Para Rasul itu dicatat Injil disebarkan ke seluruh dunia, mulai dari situ, saudara, di Pentakosta yang pertama. Ini dahsyatnya Pentakosta pertama ya, yang di Kisah Para Rasul. Nah, lalu masuk kepada yang berikutnya yang kita sebutkan di sini, Pentakosta yang kedua.
Pentakosta yang kedua di slide yang berikutnya, coba kita lihat slide yang ketiga dulu, dimulai dari Azusa Street, ya. Boleh dikeluarin slide-nya, slide ketiga, ya. Nah, Azusa Street tahun 1906, tempatnya kayak gini kira-kira, saudara ya. Ini dulu tuh gudang, dan sekarang Tuhan tuh dahsyat luar biasa, kok ya bisa-bisanya pas di posisi tempat itu yang sekarang Tuhan tuntun untuk gereja kita dapat tempat itu, ya, gereja kita yang Tuhan pakai yang ada di Amerika sana, saudara ya, untuk Tuhan tuntun tempat ini yang akan menjadi Azusa Street Prayer Tower, jadi menara doa. Nah, itu cikal bakalnya adalah dari tahun 1906 dan persis tempat ini, saudara, mulai di tempat ini itu terjadi Pentakosta yang kedua pada waktu itu. Karena kenapa disebutkan Pentakosta yang kedua? Saya nggak cerita panjang lebar sampai detail banget, saudara. Kalau saudara pengen denger cerita detailnya banget, saya dulu pernah sampaikan tahun yang lalu, ya 10 bulanan yang lalu lah, pada waktu kita masih ibadah secara normal onsite, saudara ya, aku pernah bagiin ini dan saudara bisa dengerin lagi di YouTube kita, sekalian promosi YouTube, saudara ya. Di YouTube kita, aku cerita lebih detail lagi tentang apa yang terjadi di Azusa Street. Nah, yang saya mau ceritain malam hari ini adalah kedahsyatannya yang di Azusa Street yang terjadi pada waktu itu di tempat yang tadi di gudang itu, saudara ya. Itu di situ ada seorang namanya William Seymour. William Seymour itu bukan orang Pentakosta tadinya gitu kan. Tapi waktu dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, Tuhan pakai luar biasa. Mereka mulai penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai setiap hari di tempat, tadinya nggak langsung di tempat itu, ada di satu rumah lain lagi namanya di Bonnie Brae, namanya Bonnie Brae Street. Di satu rumah di situ saking dahsyatnya Tuhan kerja, Tuhan kirim jiwa-jiwa sampai nggak muat lagi, sampai tempatnya ambrol, saudara ya. Akhirnya mereka pindah ke gudang yang tadi ada fotonya itu, saudara. Dan di situ kedahsyatan pekerjaan Tuhan di situ tuh digambarkan di slide yang berikutnya. Ini yang terjadi di sana adalah seperti ini, saudara. Mereka setiap hari ibadah, mereka tuh ibadah udah nggak jelas lah jadwalnya, saudara, karena itu benar-benar Roh Kudus sendiri yang mimpin. Dan di ibadahnya mereka di Azusa Street ini, saudara, mereka ibadah tanpa musik pun, tanpa apa-apa pun, saudara, itu hadirat Tuhan begitu dahsyat. Nggak perlu kayak choirnya segala macam, tapi di situ ada mereka ngerasain hadirat Tuhan, malaikat Tuhan di situ mereka bisa rasain, saudara ya. Terus mereka nggak pakai iklan-iklan segala macam, nggak ada pengurusnya siapa segala macam, tapi sungguh-sungguh Roh Kudus sendiri yang nuntun, Roh Kudus sendiri yang mimpin, dan semua orang yang ada di tempat itu mengalami lawatan Tuhan, mereka disadarkan akan dosanya, mereka mengalami pertemuan secara pribadi sama Tuhan. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, aku tuh sampai pelajarin, saudara ya, cari tahu apa sih yang terjadi, sedahsyat apa sih, dikatakan di situ yang sakit gitu ya, sampai yang sakit itu yang kalau kayak organ tubuhnya hilang, misalkan jarinya hilang nih, kecelakaan jarinya hilang, itu Tuhan tuh bisa munculin jarinya tuh bisa tiba-tiba bisa nongol sendiri gitu, karena kedahsyatan Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di Azusa Street itu sedahsyat itu. Saudara bisa bayangin, saudara, kira-kiranya kayak apa, saudara? Dan itu berlangsung terus-menerus sampai pada saat Pentakosta yang kedua itu dicatat jiwa-jiwa yang dituai, masa penuaian jiwa yang dituai pada waktu itu, pada waktu masa Pentakosta yang kedua itu dicatat, saudara ya. Saudara kalau Google pasti ketemu nih, saudara ya. Ketik aja Azusa Street Revival gitu ya. Itu dicatat di situ, saudara. Jiwa-jiwa yang dituai itu dicatat ada 600 sampai 800 juta jiwa yang dituai. Halo? Ini nggak percaya atau bingung atau masa sih atau gimana sih? Aku bingung nih lihat mukanya, reaksinya gimana ya? Maksudnya, seriusan? 600? 600 mah dikit lah. 800 dikit. Juta. Ya. 600 sampai 800 juta jiwa yang dituai. Ya ampun, itu Indonesia berapa ya? Indonesia berapa? Se-Indonesia loh. Ya. Nah,
Kebayang nggak saudara, ini di Azusa Street tuh dahsyatnya kayak gitu. Mereka tuh orang-orang ngalamin perjumpaan sama, oh Indonesia cuma segitu, oh Indonesia cuma 300 juta, yang pun udah kelamaan nggak dihitung, gue sampai lupa Indonesia berapa. Ini 600 sampai 800 juta tuh luar biasa saudara, dahsyat sekali saudara. Nah, udah ya, tangkap ya, ini Pentakosta yang kedua kayak gitu. Pentakosta yang pertama, intensitasnya seperti itu, yang kedua seperti itu tuh kedahsyatannya tuh saya percaya dari generasi ke generasi. Tuhan tuh kalau kerja nggak mungkin downgrade gitu loh, nggak mungkin turun levelnya. Nah kita mau beranak cucu aja pasti kan perbaikan keturunan ya nggak. Anak-anak kita pasti lebih pintar dari kita, lebih cantik, lebih bagus lah semuanya dibandingin generasi yang di atas kita ya kan. Apalagi ini saudara, ini Tuhan sendiri yang mengerjakan. Dan kalau kita lihat, coba next slide-nya lagi. Tadi Pentakosta ketiga yang Tuhan berikan kepada gembala kita, Pentakosta ketiga yang terjadi hari-hari ini buat gerejanya, yaitu gereja kita hari-hari ini, ya, gereja Tuhan maksudnya saudara. Tadi yang nomor 1, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Di zaman kapan? Zaman dulu? No, zaman ini. Yang dahsyat di zaman ini, nih lihat yang warna merah, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Jadi, saudara, kalau saudara kebayang tadi yang kira-kira terjadi di Azusa Street kayak gitu, yang ketiga, Pentakosta yang ketiga itu jauh lebih dahsyat dari yang Tuhan pernah kerjakan di Azusa Street. Itu janji Tuhan. Pentakosta ketiga, poin yang kedua. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan, next slide, akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Di loading dulu sebentar. Amin. Musim menuai. Lupa. Telah tiba. Oke. Ulang. Musim menuai telah tiba. Agen penuaian, saya orangnya. Mau terlibat dalam penuaian ini? Amin, saudara. Berapa banyak yang mau terlibat dalam penuaian ini? Lambaikan tangannya. Musim penuaian, masa penuaian, musim menuai hari-hari ini harus lebih dahsyat daripada yang Tuhan pernah kerjakan. Oke, ini tangkap dulu baik-baik. Akan lebih dahsyat daripada yang Tuhan pernah kerjakan. Dan kita menjadi agen-agennya, kita semua terlibat dalam penuaian yang dahsyat ini. Terus mulai nih, ini udah tadi udah agak melambung ya, wih dahsyat, wih keren, mau. Terus begitu kita mendarat lagi ngeliat sekeliling, aduh, lagi pandemi, aduh, nggak bisa keluar, gimana mau nuai jiwa, aduh, majikan lagi pada positif nih, aduh, gua dikurung nih. Oke, kadang-kadang kita kalau udah imannya udah tinggi banget, pas ngeliat realita kayaknya kita langsung toeng gitu ya, kayak langsung gimana. Saudara, penuaian jiwa, Pak Niko bilang, penuaian jiwa itu identik, atau penuaian jiwa itu, masa penuaian jiwa besar-besaran identik dengan masa peperangan rohani yang dahsyat. Boleh keluarin slide yang berikutnya. Ini Pak Niko yang ngomong, saudara. Saya pelek benar-benar nih fotokopi Pak Niko ngomong ya. Masa penuaian jiwa besar-besaran identik dengan next masa peperangan rohani yang dahsyat. Sampai sini dulu. Kalau kita mau ada penuaian jiwa, pasti ada perangnya, saudara. Nggak main enak aja, main comot, saudara. Ini yang dituai bukannya jeruk, saudara, bukannya pete gitu ya. Yang dituai itu bukan tanaman, saudara. Tapi ini jiwa-jiwa. Makanya nggak heran Pak Niko bilang masa penuaian jiwa besar-besaran itu identik dengan peperangan rohani. Jadi kalau kita mau jadi agen agen penuaian jiwa ini tadi, artinya kita mesti siap menghadapi peperangan rohani. Masih semangat? Masih semangat untuk menuai? Musim menuai telah tiba. Agen penuaian, saya orangnya. Masih berani ngomong saya orangnya mau jadi agen penuaian? Perang loh. Kalau mau menuai mesti siap perang. Oke.
Di sini semua tentara Kristus ya, semuanya berani perang. Amin. Oke, boleh dilanjutkan yang tadi. Lanjut ya. Penuaian jiwa besar-besaran identik dengan masa peperangan rohani yang dahsyat, di mana di masa peperangan rohani ini, next, kita harus jadi pemenang. Harus jadi pemenang. Amin. Harus menang. Kalau nggak menang, gimana mau nuai jiwa, saudara? Kalau kita nggak menang, lewatin masa sulit hari-hari ini, sekarang-sekarang ini, gimana mau nuai jiwa? Ini semua identik, semua ada hubungannya. Penuaian jiwa, ini camkan baik-baik. Kalau perlu saudara screen capture nih, biar inget ya. Penuaian jiwa itu artinya kita siap menghadapi peperangan rohani. Di mana waktu kita menghadapi peperangan rohani ini harus jadi pemenang, baru nuai jiwa. Kalau lagi perangnya kalah, ya apa yang mau dituai? Ya jeruk tadi yang dituai. Tuainya juga di pasar pula. Oke, nangkep saudara ya? Nah, oke, makanya waktu Tuhan ingatkan kepada Paniko mengenai masa penuaian yang identik dengan peperangan rohani ini, terus Paniko diingetin mengenai kisahnya Yosua yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan atau ke tanah perjanjian. Ya, ingat ya cerita itu ya. Jadi bangsa Israel itu kalau kita baca Alkitab, saya percaya semuanya udah pernah baca Kejadian, Keluaran, Imamat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan sampai Yosua. Itu di kitab Kejadian itu lahirnya Israel. Ya, bangsa Israel lahir itu di kitab Kejadian. Di kitab Keluaran, bangsa Israel dibebaskan keluar dari perbudakan. Kan ceritanya gitu ya. Di kitab Bilangan, bangsa Israel dilatih tuh di padang gurun. Kitab Imamat, orang Israel, bangsa Israel dibersihkan di situ. Banyak aturan mesti gini untuk penebusan dosa lah, bla 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 bla. Ya, di kitab Ulangan, bangsa Israel diajar sama Tuhan. Ya, kamu harus dengar baik-baik, kamu harus melakukan gini. Nah, setelah melewati proses yang panjang itu di kitab Yosua, nah bersiapa setelah melewati proses yang menang siap untuk menuai masuk ke tanah perjanjian. Di kitab Yosua, Israel menghadapi ada konflik di situ untuk siap menaklukkan dan masuk ke tanah Kanaan. Nah, waktu di kitab Yosua pasal yang pertama, waktu bangsa Israel mulai dipimpin tanah Kanaan, ini tuh persiapan Tuhan untuk menyiapkan bangsa Israel masuk dalam penuaian tadi. Menuai apa? Menuai tanah Kanaan. Tapi waktu mau menuai, sebelum menuai, harus ada peperangan dulu. Waktu lagi mau menghadapi peperangan itu, Tuhan pesan sungguh-sungguh sama Yosua, ini loh, ini pesan-pesan, ini penting nih, pesan-pesan supaya kamu bisa menang, kamu harus melakukan ini. Yosua 1 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Yuk kita baca sama-sama ya. Baca dengan, kalau bisa baca dengan bersuara, supaya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya, ayo kita baca. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan. Janganlah untung kemanapun engkau pergi. Berikutnya ayat yang ke-8. Next. Ingat tadi urutannya. Kita harus jadi pemenang supaya kita menang di dalam peperangan rohani. Waktu menang melawan peperangan rohani, ujung-ujungnya adalah tujuannya untuk menuai. Amin. Musim menuai telah tiba. Agen penuaian, saya orangnya. Oke, nggak yakin hari ini saya bisa bahas habis 3 kunci, tapi saya mau fokus kepada kunci yang pertama dulu. Ada 3 kunci di sini, boleh dikeluarin. Kunci yang pertama untuk kita menjadi pemenang.
kuatkan dan teguhkan hati dengan sungguh-sungguh, jangan kecut dan tawar. Hati. Nggak apa-apa, keluarin dulu ayat yang kunci yang kedua sekarang. Kunci yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang kunci yang ketiga adalah perkatakan firman Tuhan, renungkan itu siang malam supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Nya. Oke, hari ini saya kuatkan dan teguhkan hati dengan sungguh-sungguh. Kalau dikatakan kuatkan dan teguhkan hati, artinya siapa yang harus menguatkan dan meneguhkan? Harus menguatkan saya, begitukah? Kalau contoh ya, kalau saya bilang, misalkan saya bilang ke Napsi ya, misalnya saya sekarang nih lagi lihat Napsi ya, terus saya bilang, Napsi, nyalakan mic-nya. Nah, yang harus menyalakan siapa? Napsi kan? Nah, jadi kalau Tuhan ngomong seperti ini, artinya waktu ini kan Tuhan yang ngomong. Tuhan ngomong kepada Yosua pada waktu itu, dan Tuhan ngomong kepada kita, kuatkan dan teguhkan hati dengan sungguh-sungguh. Artinya bukannya Tuhan yang disuruh nguatin hati kita, tapi kita yang harus menguatkan hati kita harus meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh, kita yang harus ngontrol hati kita supaya kita jangan kecut, supaya kita jangan tawar hati. Amin. Jangan kita yang nyuruh Tuhan, Tuhan kuatin gua dong, kuatin. Boleh sih, artinya kita juga mengandalkan Tuhan, nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi di sini artinya yang proaktif, yang lebih harus maju duluan adalah kitanya, yang kita harus mau kuat. Kita harus teguhin, kuatin hati kita dengan sungguh-sungguh, jangan kecut, jangan tawar hati, apalagi kita ngelihat keadaan hari-hari ini. Ayo kita mungkin lagi keadaan realitanya mungkin kita kurang menyenangkan keadaannya, majikan setiap hari di rumah ya kan 24 jam. Dulu kita masih ada napasnya, istilahnya masih bisa asik bebas. Saudara, itu rumah siapa woi? Kok kalau majikan di rumah kok kalian pada kayaknya bete banget sih? Yang punya rumah majikan mahal pula rumah Hongkong pan, ya kan? Ya saudara tuh harus bersyukur loh bisa menikmati rumah Hongkong yang walaupun lebih mungil dari rumahmu mungkin dari yang di Indonesia. Tapi saudara kalau mau banding-bandingan harga di Hongkong tuh muah halere. Saudara bisa tinggal gratis, bahkan kalian dibayar itu kalau majikan di rumah 24 jam itu bersyukur. Kalian ditemenin, nggak ditinggalin sendirian, saudara ya. Jadi jangan lagi ada yang gara-gara ngeliatin majikan di rumah terus wah mulai ngomel-ngomel, sungut-sungut, aduh bete deh gue di rumah ada majikan mulu. Ya rumah-rumah dia, biarin aja, ya kan? Oke, nah jadi saudara tetap bersuka cita, kuatin hati kita sendiri. Waktu lagi kita melayani orang-orang Hongkong ini, artinya kita ini lagi jadi agen penuaian loh buat orang-orang Hongkong yang Tuhan percayakan. Saudara, aduh kalian tuh sangat beruntung sekali, maksudnya kalian tuh bisa deket sekali sama orang Hongkong yang mungkin kebanyakan kan belum pada percaya Tuhan ya kan. Ini hari-hari ini di Hongkong banyak orang stres, saudara. Aduh, saya sedih kalau liatin beritanya orang Hongkong ini ya. Saya sempat cerita sama koordinator aja. Saya ini cerita buat kalangan sendiri aja, saudara. Mungkin saudara juga ada banyak yang tahu. Saking stresnya orang Hongkong, saudara. Saya terima video ada yang maaf kata telanjang bulet-let di jalanan di Yaumate, cewek nggak pakai selembar benang pun jalan begitu, saudara. Terus ya aji mumpung lah orang-orang video ini kan orang stres kayak gitu, saudara. Belum ada lagi yang jalan di mall kelihatannya bagus sih pakai baju utuh, tapi bagian bajunya dibuka seperti ini, cewek, saudara, jalan pameran, saudara. Aduh, ini saking stresnya orang Hongkong. Terus ada lagi, saudara, yang sangat menyedihkan itu
ada kakek-kakek di mall, sudah di Pacific Place kalau nggak salah ya. Lagi duduk, lagi diam-diam, tiba-tiba diserang, di-attack sama anak muda, dicekek, sampai dia udah jatuh, diinjak-injak, saudara. Ini keadaan Hong Kong pada stres kayak gitu, saudara. Puji Tuhan kita ini udah ngelewatin proses. Kita sempat tinggal di Venice Bay. Ayo, siapa yang pernah di Venice Bay tinggal di karantina? Kita bisa menikmati yang tinggal seperti itu dengan kita sangat enjoy. Kita bisa doa, pujian, penyembahan. Orang Hong Kong dikurung di Venice Bay, stres gara-gara makanannya nggak cocok, sampai mau bunuh diri. Coba, cuman gara-gara makanan nggak cocok mau bunuh diri itu loh. Kan nalarnya nggak nyambung gitu loh. Maksudnya ini aduh cuman kayak gitu aja kok kayak gitu. Nah, kita bisa ngomong kayak gitu, tapi kita sekarang mesti ngerti bahwa ini mereka butuh Tuhan. Kita bersyukur, kita bisa kuat, kita bisa teguh, kita bisa nggak kecut, kita bisa nggak tawar hati, karena kita punya Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Karena itu kita rindukan, kita tuh kalau lagi lihat Hong Kong keadaannya seperti ini, ayo, saya sering sekali bilang, minta hatinya Tuhan, berdoa buat kota ini lebih lagi, saudara. Ya, buat majikan-majikan yang ada di rumah, ayo berdampak lebih lagi buat mereka. Minimal dengan cara kita tunjukkan bahwa kita kuat, kita bisa, kita tetap bersukacita. Walaupun tadi banyak teman-teman yang sedang ngalamin positif, saudara ya, tetap kuat, tetap bersukacita, tunjukin sama mereka bahwa kita ini beda sama orang-orang yang lain. Waktu kita ngalamin, kita ditekan sekalipun, tetap bertahan, tetap melayani majikan dengan baik. Saya dengar kesaksian salah satu dari teman kita, majikannya yang positif, ya majikannya semua satu rumah positif, yang dituduh bahwa virus dia, padahal dianya itu negatif loh. Dan dia yang melayani majikannya dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan tetap bersukacita. Disitulah kita harus berdampak, saudara. Ya, saya rindukan setiap kita dengan cara kita menunjukkan bahwa kita tetap kuat, kita meneguhkan hati kita ini, itu di situ kita mulai menuai jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Saya bersyukur 2 minggu kemarin, selama 2 minggu berturut-turut, itu setiap minggunya tuh ada teman-teman kita, ya salah satu dari kalian yang ada di sini, yang minta ke saya, Kak, bisa nggak minta doa terima Tuhan Yesus dalam bahasa Kantonis? Nah, memang kita punya, pakai bahasa Kantonis tuh panjang tuh, zaman dulu udah lama gitu. Terus minta tolong dibacain. Duh, kalau suruh gue yang bacain sama, gue juga buta huruf ya. Tapi untungnya waktu 2 tahun yang lalu, saya ingat waktu itu Napsi melayani ada satu orang tua ya kalau nggak salah, terus minta tolong Levi rekamin gitu. Itu rekaman masih ada, itu rekaman dari 2 tahun yang lalu. Terus saya cari rekaman itu, saya kasih ke teman kita ini. Nah, terus itu kan 2 minggu yang lalu. Terus minggu ini juga ada temen yang minta lagi kayak gitu. Terus saya langsung oh iya, musim menuai udah tiba nih. Ini mesti disiapin lebih serius lagi gitu. Nah, akhirnya kemarin saya udah siapin ada traktat dalam bahasa Chinese, traktat yang bentuk tulisan untuk menginjil kepada orang Hong Kong. Puji Tuhan ini juga bukan satu kebetulan ya, ini sebenarnya dapat dari sekolahnya Levi gitu, tapi itu bagus banget, singkat, padat, jelas gitu ya. Nah, nanti setelah ini saya akan bagikan buat kita semua. Plus ada satu video singkat banget, nggak sampai 1 menit, video untuk menuntun doa terima Tuhan Yesus dalam bahasa Kantonis. Jadi videonya itu ada tulisannya sama ada suaranya, suamiku tercinta, untuk bacain, terus ada jedanya. Jadi waktu kalian mungkin menuntun orang untuk terima Yesus, sebutin 1 kalimat, terus nanti ada berhentinya sebentar, suruh dia nyebutin, nanti dibacain lagi, terus orang yang bersangkutan ngikutin lagi, begitu. Dengan modal ini saya rindukan menuai jiwa-jiwa majikan-majikan orang Hong Kong lebih lagi ya, amin. Kita jadi agen-agen penuaian dari anak-anak GBI Hong Kong khususnya ya, yang di Rembang juga pasti akan menuai, yang dari Guangzhou juga ayo menuai di tempat kita masing-masing. Inilah saatnya kita menuai jiwa-jiwa. Harus jadi pemenang. Untuk jadi pemenang kita harus kuat, kita harus teguh, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan letai, saudara ya. Jangan dikit-dikit kena masalah dikit langsung aduh gimana ya. Ayo kita ini pemenang, saudara, kita ini tentara. Ayo kita harus jadi pemenang. Amin, saudara.
Nah, ayat yang terakhir saya ingin tunjukkan buat setiap kita kenapa waktu itu kok Yosua dikasih pesan seperti itu. Ayat yang kelima ya, Yosua tuh ngomong Tuhan tuh ngomong sama Yosua. Sebelum Tuhan bilang, ayo kamu harus kuat, kamu harus teguh, kamu harus jangan kecut, jangan tawar hati. Ternyata kuncinya ayat yang kelima. Tuhan tuh ngomong kayak gini, ayat yang kelima dari Yosua pasal yang pertama. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Baca sungguh-sungguh bareng-bareng 1, 2, 3. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini alasannya kenapa kita nggak boleh takut, kenapa kita nggak harus tetap kuat, kita nggak boleh kecut, karena ada Tuhan yang tidak akan membiarkan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan pasti bela setiap kita. Seperti Tuhan pernah menyertai hamba-hambanya dan hamba-hambanya jadi pemenang, demikian juga Tuhan menyertai kita dan tidak akan membiarkan kita. Kita pasti menang, kita pasti menuai jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati malam hari ini. Masih ada yang letoy, masih ada yang lemah, masih ada yang perlu dikuatkan. Semuanya pemenang, amin. Haleluya. Yuk kita nyanyi sama-sama dulu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan bawa hati, sebab Tuhan besertamu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Sekali lagi katakan, kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanku, terus Tuhan berjalan di depanku, berikan kemenangan. Haleluya. Musim menuai telah tiba. Agen penuaian, saya orangnya. Haleluya. Silakan Bapak Gembala. Tapi punya mic dong. Iya, udah dengar suara saya? Iya, thank you. Ternyata Tuhan taruh dalam hati saya untuk generasi muda tampil, untuk bisa sharing visi. Kita sudah lihat 2 kali. Minggu lalu, ya Lili, dan kali ini adalah Ferry. Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan pakai generasi muda lebih daripada yang sudah berjalan yang lalu. Tahun 2022, saya percaya akan muncul generasi-generasi yang akan Tuhan pakai dengan caranya, dengan kreativitasnya, dengan inovasinya, yang mana pasti akan melengkapi
akan keberadaan kita semua. Baik, saya hanya ingin mengingatkan kepada nanti seluruh yang bertugas. Dalam 1 bulan kita dapatkan visi dari Tuhan melalui Pak Niko. Saya berharap semua itu bisa dirangkum jadi satu, dilengkapi, sehingga saling menguatkan satu dengan yang lain, dan itu membuat kita nggak jadi monoton, ada sesuatu yang baru yang kita akan kerjakan. Saya ingin sampaikan bahwa sadarkah kita bahwa Tuhan sedang pakai gereja kita untuk melakukan sesuatu, yaitu perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau tadi sudah ada doa-doa yang dijawab, itu artinya apa? Tuhan mendengar doa kita, Tuhan membedakan apa yang kita perkatakan dari menara doa ini. Dan setiap yang ikut terlibat ya di dalam menara doa ini, pada waktu nanti bersaksi, berbagi buat yang lain, saya percaya itu akan menambah jumlah bilangan. Bukan cuma orang-orang yang ikut di dalam menara doa kita, tetapi jumlah bilangan orang-orang yang dijawab doanya. Perhatikan, kalau dari jawab doanya, saya yakin yang susah akan dihiburkan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, dan kita akan melihat tantangan, peperangan yang kita akan masuki. Saya percaya sudah berjalan dari bulan Januari. Kita ini dituntun pada satu jalan yang baru yang Tuhan sudah berikan. Dan itu belum pernah kita lewati. Yaitu ya majikan di rumah. Majikan di rumah itu menggambarkan bahwa kesempatan untuk ada dekat bersama dengan mereka. Dan ini saya percaya ayat yang tadi dibagikan, kuatkan dan teguhkan hatimu, itu berlaku untuk para prajurit kita yang ditungguin majikan hari demi hari. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada amin. Ya, kalau sebelumnya mungkin udah mulai terganggu, merasa terusik, sekarang kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya apa? Kita ini menjadi pemenang. Ingat bahwa caranya untuk menang itu satu dengan yang lain nggak sama. Kita menemukan bagaimana pada suku Ai, di mana dianggap terlalu kecil sehingga nggak perlu bertanya. Enggak, ternyata di jalan yang baru yang Tuhan berikan ini begitu penuhnya kita harus bergantung sama Tuhan. Sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan inilah hal yang perlu untuk kita hadapi sampai kita berhasil keluar sebagai pemenang. Ya. Saya tahu kondisi kita saat ini, ya kalau ditanya memang yang bisa libur masih sangat sedikit. Tapi gambarannya dibalik sekarang. Yang nggak bisa libur karena harus ada di rumah. Oleh karena harus ada di rumah, saya yakin mereka akan melihat orang-orang yang mirip Kristus ada di rumah. Mau berkata amin kok ya berat gitu kan. Ya. Orang-orang yang ditemui di rumah itu baru makin jelas kalau majikan itu ada di rumah dan nungguin. Pasti mereka akan melihat sesuatu yang nggak sama, sesuatu yang beda, sesuatu yang lain dari yang lain. Ya, bukan seperti tadi yang diceritakan sama Kak Feli, sampai ya nggak malu telanjang bulat. Kalau di Singapura saya dapat kiriman itu bawa parang, ya satu bapak bawa parang di jalan dan mobil yang lewat ya dipukuli dengan pedang yang ada sampai akhirnya dia harus ditangkap. Kita lihat orang yang stres itu, ya orang yang stres itu reaksinya macam-macam. Dan itu satu kenyataan loh, dikurung. Saya dikurung 14 hari, tidak boleh keluar. Ya, harus nunggu tes sampai 2 kali berturut-turut. Saya nurut. Tapi waktu saya nurut dan saya melakukan itu semua, saya menyadari, wow,
Kalau nggak dilatih 12 hari di penis B, saya rasa hari ini saya dilatih 2 minggu, ya, walaupun di rumah. Saya percaya pasti ada tekanan tersendiri. Saya bersyukur Tuhan lewatkan saya dengan Mami menjadi pemenang. Kami berdua sudah negatif, puji Tuhan. Dan kami dalam keadaan sehat dan sudah boleh siap kembali bekerja dan boleh berkata sama Tuhan, Tuhan aku mau hidup, aku mau sehat, aku mau jadi berkat. Ya, dan itu Tuhan berikan. Nanti kalau tiba waktunya kita akan berikan kesaksian yang akan membuat sukacita kita akan berlimpah-limpah. Sekali lagi, kita berada di dalam rumah. Ya, kebanyakan belum bisa keluar dari rumah. Saya waktu tadi keluar, saya terkejut melihat banyak warung tutup, banyak toko tutup, jalanan yang dulunya ramai jadi sepi. Sesuatu hal yang nggak pernah saya temukan sebelumnya. Kondisinya keadaan seperti ini membuat saya menyadari, kita sedang menghadapi situasi yang nggak sama. Kuatkan dan teguhkan hati. Itu bagian kita semua sampai kita menjadi pemenang, ya, menjadi pemenang. Melalui menara doa seperti inilah saya bersyukur bahwa nanti banyak generasi muda yang akan ditampilkan melalui menara doa ini. Tentunya bagian saya apa? Saya sedang menanti-nantikan sesuatu yang makin jelas, yang Tuhan ingin bicara kepada orang-orang percaya. Ya, sehingga kerjasama ini kalau generasi muda bisa take over tentang membagi visi ini, maka saya sekarang sedang mencoba membaca peta dunia, apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi antara China, Rusia dengan Amerika, dan saya terus membaca di kitab Wahyu untuk menemukan gambaran-gambaran yang lebih jelas lagi. Kalau sampai ketua umum GB kita itu Pak Ruben Adi sudah berada di titik nol daripada Indonesia dan mulai menyinggung tentang akhir zaman, ya. Saya belajar untuk mengikuti segala sesuatu yang ada, yang tertulis dalam Alkitab. Betul, memang ceritanya harus selalu berkait dengan Israel. Kalau nggak ada kaitannya dengan Israel, kita nggak bisa lagi melihat itu sebagai tanda yang daripada Tuhan. Karena apa? Kita nggak bisa hindari. Israel lah biji matanya Tuhan. Kita ini dicangkokkan. Sehingga seluruh peristiwa untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua nanti, saya yakin akan ada nama Israel terlibat di dalamnya. Dan itulah yang sedang saya amati, itulah yang sedang saya perhatikan, dan berharap terus Tuhan berbicara banyak untuk membuat kita semua semakin mengerti. Kita berada di dalam satu bagian-bagian puzzle. Puzzle itu seperti sesuatu yang nanti kalau kita menatanya dengan baik akan membentuk satu gambaran yang semakin jelas kapan waktunya Tuhan datang. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama, jadilah pemenang. Dan bagian yang terakhir yang saya ingin nanti pesankan adalah kita berada di tahun Pebet. Pebet itu kita jaga perkataan kita jaga mulut kita, supaya melalui sosmed, melalui apa yang kita kerjakan hari lepas hari, semuanya kita pakai hanyalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Vel, pengumuman.